Taman Nasional Bukit Barisan Selatan merupakan salah satu benteng terakhir bagi pelestarian flora fauna unik dan langka di Pulau Sumatera. Tidak kurang dari 514 jenis tumbuhan, 122 jenis mamalia, dan 450 jenis burung dapat ditemukan di sini. Taman Nasional Bukit Barisan Selatan juga merupakan rumah bagi 3 spesies kunci yang terancam punah, yaitu harimau Sumatera, badak Sumatera, dan gajah Sumatera. Karena pentingnya nilai keanekaragaman hayati yang dimiliki, pada tahun 2004, UNESCO, sebuah badan PBB untuk pendidikan, penelitian, dan pelestarian budaya, menetapkan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan sebagai salah satu situs warisan dunia dengan julukan Tropical Rainforest Heritage of Sumatra atau hutan hujan tropis Sumatera, bersama dengan 2 taman nasional lainnya di Sumatera, yaitu Taman Nasional Gunung Leuser dan Taman Nasional Kerinci Seblat. Namun, kawasan konservasi seluas 355.511 hektar ini memiliki catatan buruk deforestasi. Lebih dari 60.000 hektar hutan rusak dalam 3 dekade terakhir. Aktivitas perambahan hutan dan illegal logging yang dilakukan di dalam kawasan menyebabkan berkurangnya tutupan hutan di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Perambahan hutan menjadi kebun kopi dan tanaman pertanian lainnya diduga menjadi penyebab utama tingginya laju kerusakan hutan. Kita ketahui bahwa tutupan hutan kita sekarang, kalau dilihat dari segi vegetasinya, sudah terdegradasi kira-kira 17%. Dari data yang ada, terakhir 2009 menyatakan sudah 61.000 hektar yang terdegradasi. Dari 61.000 itu mungkin sekitar 50% kok tanaman kopi. Ada juga yang padi, sawah. Tidak hanya perambahan hutan dan illegal logging, pertambangan, pembangunan jalan, serta lemahnya penegakan hukum telah menambah daftar tekanan terhadap kelestarian kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Akibatnya, pada tahun 2011, Taman Nasional Bukit Barisan Selatan dimasukkan dalam List of World Heritage Endangered atau daftar warisan dunia yang terancam akibat perusakan. Sejak ditetapkan oleh UNESCO tahun 2004 bahwa Taman Nasional Bukit Barisan ini salah satu World Heritage atau warisan dunia, sudah disertai sebetulnya akan dijatuhkan endanger apabila tidak ada aksi yang jelas. Pada tahun 2011 dinilai oleh UNESCO action kita belum meningkatkan kinerja yang benar untuk Taman Nasional ini, maka dijatuhkan penalti endanger dalam bahaya. Tropical rainforest heritage of Sumatra is in danger because of many reasons, which are conflict between human activities and conservation for present and future generations. So the first one is road construction. Road construction, of course, is very important for the local people, but if the road construction is through the areas which have very high conservation value, and because of that high conservation value, this property is a World Heritage, then we have a problem there. Secondly, agriculture encroachment is a big issue. So of course agriculture is important for the local people, but we need to make sure that agriculture is promoted only in the areas where it will not affect the environment. Then the third big issue is illegal logging.
Illegal logging is not only a problem in the tropical rainforest heritage of Sumatra, it's a big issue for whole of Indonesia. Then poaching, when there is a poaching, we have a problem with biodiversity. Berbagai tekanan terhadap Taman Nasional Bukit Barisan Selatan selain berdampak pada menurunnya keanekaragaman hayati, juga berkontribusi pada perubahan iklim global. Saat ini Taman Nasional Bukit Barisan Selatan ini mengalami beberapa gangguan terhadap kondisi ekosistemnya, baik itu dalam bentuk illegal logging, atau kemudian dalam bentuk perambahan, kemudian juga dalam bentuk yang kita ketahui sekarang adalah masuknya jenis-jenis invasif spesies. Nah, masuknya gangguan-gangguan ini atau terjadinya gangguan-gangguan ini menyebabkan gangguan terhadap fungsi dari kawasan atau manfaat dari kawasan Taman Nasional itu sendiri. Oleh karena itu, salah satu kegiatan yang dapat mengembalikan fungsi dari kawasan Taman Nasional maupun mengembalikan struktur ekosistem dari Taman Nasional itu sendiri adalah melalui kegiatan restorasi. Tujuan kegiatan restorasi ekosistem adalah mengembalikan struktur, komunitas, dan fungsi alami dari ekosistem yang telah rusak, yang salah satunya adalah terjadi di kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Kawasan kita ini memerlukan suatu restorasi ekosistem sesuai dengan kegiatan OWT, dan kita memang harus mendukung kegiatan ini supaya semua ekosistem dari berbagai jenis yang ada di TNBP sini bisa kembali kepada alamnya atau sesuai dengan keadaan semula. So we are bringing all these aspects together to help this property to be removed from endangered list. So this reforestation is a major part of our effort to help the local authorities to have a better management for present and future. And eventually we hope that this will be out of endangered list. Sejak tahun 2014, Yayasan Operasi Walasia Terpadu atau OWT bekerja sama dengan Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan dengan dukungan dari UNESCO mulai melakukan kegiatan restorasi ekosistem di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Areal yang direstorasi meliputi kawasan seluas 100 hektar yang terletak di daerah Padamaran, Resort Wainipa, Register 22B Kubunicik, di mana daerah ini merupakan salah satu areal bekas perambahan. Dalam kegiatan restorasi ini, ada 4 tahapan kegiatan yang dilakukan, yaitu fase studi diagnostik, fase peningkatan kapasitas, fase pengelolaan kolaboratif, dan yang terakhir, fase exit strategi. Nah, untuk melakukan kegiatan restorasi ini, maka ada beberapa tahapan kegiatan yang dilakukan. Yang pertama adalah melakukan kegiatan studi diagnostik, yaitu untuk mengetahui bagaimana kondisi status awal, baik kondisi biofisik, sosial, ekonomi dari kawasan yang akan direstorasi. Nah, pada fase ini telah dilakukan pembangunan plot analisis vegetasi, yang bertujuan untuk mengetahui komposisi dan struktur vegetasi hutan. Informasi ini tentu penting untuk merekomendasikan jenis-jenis yang akan dikembangkan untuk restorasi ekosistem. Selain itu juga dilakukan pemetaan rencana lokasi restorasi, baik peta batas blok maupun petak penanaman, yang melibatkan staf Taman Nasional dan masyarakat. Kemudian tahap berikutnya adalah kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat.
dan juga melibatkan peningkatan kapasitas dari staf Taman Nasional itu sendiri. Peningkatan kapasitas ini dilakukan melalui beberapa kegiatan, antara lain adalah melakukan kegiatan pelatihan, di mana pelatihan yang dilakukan ini meliputi kegiatan pelatihan teknik budidaya tanaman, khususnya adalah tanaman-tanaman yang terkait untuk kegiatan restorasi. Di samping itu juga adalah bagaimana dari teknik restorasi itu sendiri yang dilakukan oleh masyarakat. Setelah pelaksanaan pelatihan, maka untuk memastikan berjalannya kegiatan restorasi, masyarakat perlu tetap diberikan pendampingan teknis dengan cara melakukan pendampingan langsung dan tinggal di lapangan selama tahapan restorasi. Selain itu juga dilaksanakan kegiatan penyadartahuan lingkungan dalam bentuk pemutaran film penyadaran di beberapa dusun yang berbatasan dengan kawasan Taman Nasional. Kemudian dilakukan juga penyebaran dan pemasangan bahan-bahan penyadaran seperti papan himbauan, poster, kaos, atau bahan penyadaran lainnya. Ini semua adalah sebagai upaya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kawasan Taman Nasional. Melalui kegiatan penyadaran ini, maka diharapkan akan tumbuh kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya kawasan Taman Nasional. Kemudian setelah dilakukan kegiatan peningkatan kapasitas, akan dilakukan kegiatan fase berikutnya merupakan kolaborasi pelaksanaan. Di dalam kegiatan kolaborasi pelaksanaan ini akan melibatkan masyarakat, Taman Nasional, dan juga pemerintahan kampung tentunya pada seluruh tahapan kegiatan restorasi yang meliputi pembangunan persemaian desa, di mana ini sebagai penyedia bibit berkualitas untuk pelaksanaan restorasi. Adapun untuk memperbaiki media tumbuh tanaman, maka telah dilakukan penggunaan kompos limbah kulit kopi yang tersedia melimpah di sekitar masyarakat. Kegiatan berikutnya adalah koleksi materi genetik, yaitu melalui pengumpulan jenis-jenis tumbuhan pohon asli kawasan TNBBS, baik yang diperoleh dari dalam maupun luar kawasan Taman Nasional, sepanjang itu merupakan jenis-jenis asli. Kemudian produksi bibit untuk restorasi, di mana kegiatan ini harus melibatkan masyarakat atau kelompok tani, baik melalui teknik pembibitan generatif, vegetatif seperti stek misalnya, maupun pemanfaatan cabutan semai alami. Khusus untuk bibit cabutan, maka dilakukan penyungkupan agar diperoleh presentasi bibit hidup yang tinggi. Dan yang paling terakhir adalah tahapan exit strategi. Nah, exit strategi ini dimaksudkan adalah bagaimana untuk keberlanjutan ke depan dari hasil restorasi yang sudah dilakukan, baik itu kemampuan kapasitas dari masyarakatnya di dalam melakukan kegiatan restorasi itu sendiri. Restorasi ini tentu memerlukan areal yang cukup luas, kemudian juga tenaga yang cukup banyak, kemudian juga perlu adanya pengamanan yang secara intensif bisa dilakukan oleh pelaku-pelakunya. Dalam hal ini masyarakat memiliki peran penting di dalam keterlibatannya di dalam kegiatan restorasi, di mana tidak mungkin kegiatan restorasi ini dilakukan bukan oleh masyarakat atau dilakukan oleh masyarakat di luar dari areal yang berada di sekitar lokasi. Oleh karena itu keberhasilan restorasi tidak cukup
dihasilkan atau dipenuhi oleh kualitas dari bibit dan teknik penanamnya itu sendiri, tapi juga keterlibatan masyarakat di dalam melakukan kegiatan restorasi itu sendiri, termasuk bagaimana melindungi dari hasil kegiatan restorasi. Nah, hal ini jika dilakukan benar-benar oleh masyarakat, melibatkan masyarakat, tentu berbagai kegiatan restorasi di tempat-tempat yang memang perlu dilakukan restorasi akan berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan. Dari beberapa kegiatan OET ini, baik dari segi pembibitan, penanaman, dan mengkaitkannya dengan sumber daya manusia lokal dengan memakai tenaga lokal, ini sangat penting bagi kita. Kita harus mendayagunakan mereka bagaimana masyarakat ini memang hadir di tengah-tengah kegiatan kita. Nah, OWT salah satunya sudah melakukan kegiatan itu. Kita berharap dengan adanya penanaman ini, ekosistem terutama yang terkait dengan hutan tropis yang dimana vegetasinya adalah vegetasi pohon, didominasi pohon, ini bisa kembali kepada sistem awalnya, sehingga dengan demikian sangat berpengaruh sekali kepada kehidupan satwa kita yang di sana. Masyarakat sangat senang diadakan restorasi ekosistem ini dikarenakan hutan ini supaya sangat pulih kembali dan kita saling sama-sama menjaga seperti dari OWT, TN, sama-sama dengan masyarakat menjaga hutan tersebut agar hutan terjaga dan tanaman terpelihara. Our first expectation is that we restore the outstanding universal value of the tropical rainforest heritage of Sumatra, which has very, very special species in terms of biodiversity, for example, orangutans or Sumatran tigers and the elephants. So making sure that is preserved, but also very importantly, we want to make sure that we can provide right kind of livelihoods for the people living locally. So if we don't look after those people, they are not in a position to look after the environment. So this is our biggest expectation from UNESCO, that by working with the local NGOs, by working with the local people, working with the provincial and national authorities, we will create a system which will empower the local stakeholders to take care of this property by themselves. Restorasi ekosistem diharapkan bisa menjadi solusi atas permasalahan kerusakan hutan yang terjadi di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Kegiatan ini juga diharapkan bisa mendorong keluarnya Taman Nasional Bukit Barisan Selatan dari status endanger. Kini, saatnya menyamai asa di hutan warisan dunia Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, menjaganya agar tetap lestari demi anak cucu, demi kesejahteraan manusia. Tanam-tanam pohon kehidupan, siram-sirami dengan sayang.